Baik, terima kasih banyak, puji Tuhan. Sore hari ini saya sangat berterima kasih banyak untuk Ibu Jane. Dan saya bersyukur untuk Tuhan yang memberikan waktu yang tepat untuk kita bisa ketemu. Baik dengan Ibu Jane yang sangat luar biasa, Pak Dokter, bahkan Ibu Sandra, Ibu Mary, Pak Fen. Dalam hal ini saya ingin berbagi cerita pengalaman saya dengan Jenewan, yang mana di tanggal 17 Agustus tahun 2001 kemarin memang saya divonis bahwa saya ini memang karena namanya COVID-19. Nah, jadi pada saat itu sebenarnya sebelum tanggal 17 itu dari tanggal 2 Agustus saya memang sudah rasa bahwa saya ini kayaknya tidak nyaman ya Bu, mohon maaf. Makan tidak enak, rasanya tidur tidak pernah tidur malam, kemudian hidungnya ini rasanya tidak bisa mencium, rasa muntah, rasa mual, ini lehernya ini rasanya kayak terbakar, rasa segala-gala semua, mohon maaf ya Bu. Jadi pada saat tanggal 2 itu karena memang kondisi badan saya sudah rasa lemas, pun rasa buang-buang air juga, muntah bercampur semua sampai darah yang keluar. Akhirnya saya pergi ke puskesmas. Kalau di Makassar itu namanya puskesmas kasih-kasih. Saya pergi, kemudian waktu itu sarannya dokter untuk kalau bisa saya periksa COVID. Ternyata di hari besoknya, hari Jumat, waktu saya masih hari Jumat, tanggal 3, saya periksa COVID, ternyata saya positif. Nah kemudian dari dokter puskesmas sarankan saya untuk pergi ke rumah sakit namanya Kristalina. Rumah sakit Kristalina itu pun dia tidak bisa untuk tangani pasien COVID. Akhirnya dari UGD sarankan saya untuk sehari rujuknya ke rumah sakit ada 4. Salah satunya rumah sakit Wahidin Sudirohusodo Husodo. Itu rumah sakit rujuk untuk semua pasien yang terpapar COVID. Nah kemudian karena saya tidak mau untuk dirujuk, saya tahan, mohon maaf saya semakin parah. Saya bilang sama dokter ada di UGD Kristalina, saya tidak mau untuk ke sana, kalau bisa saya di rumah saja, tolonglah kasih obat. Akhirnya dikasih obat, cuma obat itu pun saya minum tidak pernah mampar, malah ditambah parah lagi. Hidung lagi tambah parah, minum apapun tidak rasa, minyak kayu putih saya hidup semua tidak mampan. Akhirnya karena sudah rasa sangat tidak mampu, terpaksa saya harus lari ke rumah sakit Wahidin. Itu sudah di tanggal 17. Nah, sebelum saya ke sana ada temanku namanya Dr. Yuli, teman saya angkatan saya ngebel ke dia di Bandung. Dia bukan nakutin, Bu Monik harus segera. Dia memang perintahkan segera ke Wahidin. Jangan kau main-main ya dengan COVID ya. Saya ini masih sedih amat. Satu keluarga saya 7 orang meninggal katanya. Saya pun jantung waktu itu memang rasanya goncang juga. Kalau temanku ngomong begini, bahwa terus harus memang benar itu petunjuk. Malamnya itu saya harus ke rumah sakit Wahidin. Karena pas tanggal 17 mereka katakan bahwa tidak bisa layani pasien karena besok ini ada upacara. Kalau bisa ibu nanti selesai upacara besok 17 kembali. Jadi kembalinya saya itu sudah jam setengah 12, ibu dan Pak Dokter ya. Kemudian ketika saya sudah diminta saya punya hasil positif, obat-obat yang dikirim semua dikasih. Dia langsung bilang, ibu sabar ya, karena memang tidak ada orang yang urus saya, diri saya yang urus diri saya sendiri. Ibu sembab akhirnya ada 6 dokter yang datang, mereka sudah tanya segala macam dan sebagainya. Saya hanya disuruh untuk masuk ke ruang namanya isolasi di UGD Rumah Sakit Wahidin. Nah, ketika saya masuk ke sana di ruang itu, saya melihat kiri kanan banyak sekali orang yang sama dengan saya, ibu. Saya semakin takut. Kemudian katanya dokter tadi, ibu 14 hari ada di sini. Tanya, saya jantung semakin hari semakin bukan yang bergejolak. Aduh, saya tidak mau di sini. Ini ruang apa? Karena di situ ditulis tulisan merah ruang isolasi untuk COVID. Kemudian saya ngomong ke dokter pada saat itu, dok, mohon maaf saya mau tanya lagi ya. Saya kira-kira berapa lama di sini? Dia katakan, ibu jangan panik. Ibu di sini kalau andai kata ibu coba sembuh pulang atau bisa isoman, tapi kalau memang ibu masih ada virus 14 hari. Saya bilang dalam nama Yesus mohon maaf ya, saya berdoa dengan saya punya segala macam hal, saya konsul dengan teman saya dokter, saya bicara ibu Sandra tadi, bun bantu kah doakan saya sekarang dalam ruang isolasi katanya 14 hari.
Saya tidak mau berlama-lama, saya sepertinya memberontak ya, mohon maaf dok, ibu. Kemudian saya bicara ke ibu yang sangat dahsyat, mohon maaf ibu Jane, saya punya hormat. Waktu itu saya katakan, ibu saya punya hasil ternyata positif COVID. Waktu itu ibu langsung respon baik, ibu Moni, nanti saya bantu katanya untuk kasih alamat lengkap dan kirim namanya Jerewan. Akhirnya saya punya hati ini kayaknya rasa senang bercampur haru. Aduh luar biasa sekali, saya rasa menangis ibu. Kok bisa ada ibu Jen yang baik hati bisa tolong saya dan sebagainya. Ternyata itu datang karena memang saya ruang isolasi, pakailah alamat temanku. Akhirnya diantarin tapi tidak bisa masuk, pakai juga teman satu, kasih titiplah di satpam. Dikasihlah itu barang, saya langsung buka dan saya itu yang saya telepon ke ibu, saya tanya bu cara pakai gimana. Tapi karena waktu itu dokter bilang itu apa, saya langsung jelasin. Dokter itu apa yang ibu pakai katanya. Jadi kan sentol di sini. Saya punya infus sementara dipasang di sini. Saya buka yang tangan ini. Saya bilang ini anti covid. Saya katakan ke dokter yang jaga pada saat itu. Dari mana bu? Selalu ini dari Rusia pak dokter. Mohon maaf. Saya langsung ngomong, loh kita baru tahu hari ini. Iya, maka saya kasih tahu ke dokter kalau ini dahsyat. Dan ini memang benar, sudah banyak terbukti di Jakarta. Langsung waktu itu saya pasang, bisa punya baju bagian dalam. Itu mohon maaf Pak Dok dan Ibu, selama 5 hari itu saya pakai non-stop. Saya cas, yang satu saya petunjuk Ibu, saya pakai. 5 hari itu ternyata COVID saya sudah tidak ada lagi. Puji Tuhan sekali. Kemudian waktu itu di hari ketiga mereka periksa, mereka katakan oh masih ada. Saya berdoa, saya bisa, ibu bantu kau berdoa kak. Di hari kelima waktu itu saya dikatakan saya sudah negatif. Orang negatif itu dipindahin di lantai 2 namanya lontar 1. Dipindahkan ke atas untuk hanya dibilang tuh perawatan, transit perawatan. Dokter katakan bahwa dokter rumah sakit penyakit dalam, dokter Wida katakan bahwa ibu ruangan semua penuh. Tapi karena hasil ibu hari ini sudah negatif, ibu bisa kita asingkan. Katanya diasingkan itu dengan cara bisa dikasih pindah ke ruangan satu lagi perawatan. Karena waktu itu memang saya komorbid, hipertensi saya 210/115 pada saat itu. Jadi dokter bilang ibu belum bisa izinkan pulang, ibu masih perawatan dulu ya. Seperti itu dok ya mama ibu. Kemudian saya aduh syukur puji Tuhan. Jadi itu pun mohon maaf sekali saya merasakan bahwa ada lain daripada yang lain daripada Jerewan ini. Ibu mungkin waktu ngebel saya tidak pernah angkat, tidak pernah apa itu saya ketiduran ibu. Saya tidurnya lelap. Sampai waktu itu datang pukul-pukul dokter, ibu bangun. Tapi karena mungkin selama ini saya tidak pernah tidur, mohon maaf, saya tidak pernah tidur. Tidur satu malam kalau setengah jam pun mohon maaf itu sangat sulit untuk saya. Tapi ketika saya pakai Jerewan kayaknya mengobati saraf-saraf saya yang rasanya seperti lingkar-lingkar apa semua tuh dia kayaknya meluruskan ibu. Jadi rasanya tuh nyaman, enak sekali. Jadi akhirnya saya disuruh untuk pulang. Dengan catatan harus kontrol. 3 kali saya cek lagi untuk COVID itu ternyata negatif terus. Cuma ibu mohon maaf saya harus bicara jujur terbuka. Waktu saya cas ini Jerewan di lantai 2 itu lontara, entah ada orang yang ambil satu, makanya sudah jadi takut panik, mohon maaf. Entah ada yang sengaja angkat atau apa. Waktu saya ketiduran, saya datang di samping lemari kecil rumah sakit, saya berpikir, tadi saya janji sini, terus kenapa kok ini barang satu tidak ada? Ini mohon maaf ya dok, itu yang saya menjadi panik karena saya harus bertanggung jawab ke ibu. Dan ibu bertanya saya tadi, mohon maaf kenapa ibu tidak pakai? Saya takut yang hilang lagi Bu Jen. Mohon maaf, makanya saya simpan mati barang ini. Saya takutnya sampai kehilangan, maka saya harus tanggung jawab, saya harus bayar karena barang pinjaman ibu ke saya. Dan mohon maaf sekali ya, baru saya sudah mati ketakutan, maka saya takut hilang lagi. Jadi saya bilang saya harus bertanggung jawab ke ibu. Dan puji Tuhan selama saya dari Jayapura ke Makassar ke Jakarta tes untuk PCR, puji Tuhan saya tetap negatif. Jadi saya sangat bersyukur untuk Tuhan dan berterima kasih banyak untuk Ibu Jen yang sudah sangat menolong saya dengan Jerewan ini. Itu yang bercerita untuk semua pasien saya, kurang lebih ada 17 orang di rumah sakit Dok 2. Dan semua sudah konsultasikan Ibu, tinggal hanya sama saya dan Pak Dokter lagi.
bagaimana mungkin ada istilahnya itu kan COVID, tapi yang ada yang lain-lain itu yang saya sangat-sangat membutuhkan Ibu untuk penjelasan dari Pak Dokter, dan saya sampai di sini karena Jenewan. Nah, seperti itu Bu Jen, mohon maaf, terima kasih. Itu dari saya sementara dulu ya. Terus memberkati kita semua Bu Jen. Luar biasa ya. Dan ini Ibu Sandra ya, yang memperkenalkan Jenewan kepada Ibu Monica, dan Ibu Monica membuat teman-teman dari Papua. Terima kasih Ibu. Iya Ibu, sangat terima